Hai, selamat datang di channel ini. Gue Naya. Di video kali ini gue pengen storytelling tentang kartel yang ada di Meksiko, yaitu kartel Guadalajara. Jadi setelah sebelumnya gue membahas runtuhnya kartel Medellin dan kartel Cali, kali ini gue bakal ngebahas salah satu The Good Father dari Meksiko yang juga bekerja sama dengan kedua kartel besar dari Kolombia tersebut. Udah banyak film yang menceritakan salah satu raja narkoba dari Meksiko ini, dan bisa lihat di Netflix film Narcos season 4. Di season tersebut menceritakan perjalanan bisnis kartel dari Meksiko benar-benar dari nol. Miguel Felix Gallardo, biasa dipanggil Felix, lahir di Sinaloa, Meksiko pada 8 Januari 1946. Jadi dia memang sudah merancang dengan amat detail skema kerja kartel Guadalajara dari nol dan nyaris seluruhnya ia kerjakan seorang diri. Felix adalah seorang sarjana bisnis yang kemudian berprofesi sebagai polisi lokal. Ia sempat menjadi bagian dari regu pengawal gubernur Sinaloa, yaitu Leopoldo Sanchez Celis. Felix turut memanfaatkan koneksi dari lingkaran dalam Sanchez Celis untuk memulai bisnisnya. Sebagai langkah awal, Felix menemui Rafael Caro Quintero dan Ernesto Concheza Carrillo atau Don Nieto, dua pengedar ganja yang pernah bekerja untuk Pedro Aviles Perez atau El Leon. Dialah Mexican drug lord generasi pertama yang berbisnis narkotika di Meksiko. Namun sejak Perez tewas usai baku tembak dengan polisi pada September 1978, kerajaan bisnisnya perlahan ikut ambruk. Felix pun menyadari ada peluang bisnis yang menggiurkan. Ketika itu, nyaris segala institusi pemerintah di Sinaloa terlibat praktik korupsi gila-gilaan. Felix pun sadar bahwa itu adalah celah besar yang dapat memuluskan bisnisnya. Selain ia juga seorang polisi. Rafa dan Carrillo pun bersedia untuk memulai bisnis barunya bersama Felix. Keputusan ketiga orang itu tak salah. Perlindungan yang didapat Felix dari DFS atau Badan Intelijen Meksiko di bawah pimpinan Miguel Nazar Haro yang juga peliharaan CIA, kartel Guadalajara perlahan mulai menyatukan berbagai sindikat narkotika yang banyak beredar di Sinaloa atau juga dikenal dengan istilah Plaza System. Ketika bisnis kartel Guadalajara terus melesat, Felix juga tergiur nih untuk melebarkan sayap ke komoditas yang bernilai jauh lebih besar dari ganja, yaitu kokain. Dan untuk itu hal yang harus ia lakukan adalah pergi ke Kolombia agar dikenalkan dengan petinggi kartel Cali. Felix pun meminta tolong kepada Juan Ramon Mata, seorang yang kerap menjadi informan CIA. Mata sebelumnya juga lebih dulu mengenalkan Alberto Sicilia kepada Santiago Ocampo, kepala penyelundupan kartel Cali ke pasar Amerika Serikat. Jadi Falcon adalah seorang penjahat asal Kuba yang kabur dari Meksiko karena menentang pemerintahan Fidel Castro. Di Meksiko ia berhasil menjadi drug lord dan menjadi kompetitor utamanya si Felix nih. Dari pertemuan dengan kartel Cali dan kartel Medellin, kartel Guadalajara mendapat keuntungan 10 miliar US dollar per tahunnya, gede juga ya. Nominal ini merupakan pembagian 50% dari setiap pengiriman kokain kartel Cali dan kartel Medellin yang melewati jalur Meksiko. Dan untuk mempermudah kinerjanya, Felix pun memecah kartel Guadalajara menjadi 4 teritori nih. Ada Sinaloa, Tijuana, Juarez, dan Pacifica Sur. Sejak ini Felix menjadi the good father kartel di Meksiko, terutama setelah ia menghabisi Falcon dan Hago sekaligus. Kerajaan kartelnya pun tumbuh semakin cepat nih. Tetapi dengan tumbuhnya kartel semakin cepat, ada masalah juga. Pada tahun 1985, sebuah insiden berdarah mengubah kartel tersebut, beserta sejarah keramatamahan politik Meksiko dengan Felix.
Seorang agen DIA yang menyamar Enrique Camarena alias Kiki telah menyusup ke kartel. Kiki berhasil mengumpulkan detail tentang rute, personel, dan koneksi kekuasaannya. Lalu Kiki diculik, akhirnya diinterogasi, disiksa juga, dan dibunuh. Ada bukti bahwa CIA tahu ini akan terjadi. Ada bukti juga bahwa CIA tahu ini bakal terjadi, tetapi dia tidak melakukan apapun demi melindungi sumbernya. Kepercayaan antara Amerika Serikat dan Meksiko pun langsung hancur, hubungannya masih rusak nih sampai hari ini. Dan saat DIA berusaha membalas dendam, nama pertama di bibir semua orang adalah Felix. Terlepas dari seluruh kebenaran di balik kematiannya Kiki, Amerika Serikat menuntut pemerintah Meksiko melakukan sesuatu. Dan tindakan keras pun terjadi. Cuentero dan Carrillo dengan cepat diringkus oleh polisi. Jadi 4 tahun kemudian, pada tanggal 8 April 1989, Felix akhirnya dibekuk oleh aparat gabungan Meksiko dan Amerika Serikat melalui Operation Leyenda dan dihukum 37 tahun penjara. Salah satu dakwaannya membunuh Enrique Camarena, agen DIA yang membongkar sepak terjang kartel Guadalajara. Penangkapan Felix adalah katalisator yang mengungkap korupsi yang meluas di kancah perpolitikan Meksiko dan penegak hukum di Meksiko. Dalam beberapa hari setelah penangkapan Felix dan di bawah tekanan media, beberapa komandan polisi ditangkap dan sebanyak 90 petugas mengundurkan diri. Penangkapan Felix juga memicu bubarnya kartel Guadalajara. Para bos narkoba yang bergabung dalam kartel memilih untuk menarik diri dan membentuk kartelnya sendiri. Tetapi dari balik jeruji penjara, Felix berusaha keras untuk menjaga kerajaannya tetap utuh. Dari penjara, dia mengatur pertemuan puncak para bos narkoba plaza karena para bos ini berselisih untuk bangku kosong kekuasaan Felix. Jadi banyak yang pengen ngegantiin Felix di bangku kosong tersebut. Nardo mendalangi gencatan senjata. Dia membagi wilayah yang dimiliki oleh kartel Guadalajara dan membaginya menjadi kelompok-kelompok yang mencakup kartel Sinaloa, Tijuana, dan Juarez. Kendati demikian, kekosongan kekuasaan kartel Guadalajara yang telah lama justru semakin memperkeruh konflik antara bos-bos narkoba ini nih. Secara khusus, El Chapo yang telah lama menjadi salah satu anak didik Felix mengambil lebih banyak rute untuk kartel Sinaloa yang terus berkembang. Perselisihan dan konflik yang berkelanjutan di antara para bos plaza system bakal melahirkan kekacauan politik, sosial juga, dan militer juga. Pada akhirnya akan mengarah pada perang narkoba di Meksiko. Jadi El Chapo tak hanya memerangi mantan rekannya di bawah kartel Guadalajara, dia juga berselisih dengan kartel Teluk. Setelah itu kartel Teluk dilanda konflik internal dan lahirlah kartel Los Zetas yang kemudian mengambil alih wilayah kekuasaan di Teluk Meksiko. Para kartel di Meksiko harusnya berterima kasih sih sama Miguel Felix Gallardo karena berkat dia juga bisnis narkotika di negara tersebut masih bertahan sampai detik ini. Jadi di Meksiko masih berjalan bisnis narkotika sampai detik ini. Seiring perselisihan antara kartel ini, perang narkoba pun masih berlangsung hingga saat ini di Meksiko. Jadi segitu aja storytelling yang gue ceritain tentang kartel dari Meksiko. Maaf juga mungkin masih kurang lengkap. Kalau kalian mau lihat lengkapnya, kalian bisa nonton Netflix yang di season 4. Thank you yang udah nonton. Perselisihan antara kartel ini, perang narkoba yang masih berlangsung hingga saat ini.